Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Permasalahan utama adaptasi game ke film. Dunia game sama film bisa jadi sesuatu yang memang sangat bertolak belakang, tapi bisa juga jadi sesuatu yang sangat sinergi. Dan bahasa pemersatu dari kedua dunia itu adalah ceritanya. Relationship ini pun sebenarnya cukup mirip nih dengan adaptasi anime ke film, guys. Kalau misalnya lu perhatiin. Jadi nggak semua adaptasi game ke film itu sangat mengecewakan. Lu kalau misalnya lihat The Witcher, Prince of Persia, Warcraft, yang menurut gua, mereka itu bisa membuat sesuatu yang groundbreaking dari film ataupun series dengan merubah beberapa detail yang kita tahu di gamenya, tapi kita masih merasa film itu adalah tribute ke gamenya. Dan bisa dicintai juga sama penonton yang memang nggak main gamenya. Namun, ada juga yang malah sangat highly anticipated banget karena IP gamenya udah sangat legendaris. Tapi filmnya malah semacam menghina komunitinya dan membuat adaptasi film yang sangat nggak representatif dan membuang esensinya. Kita ambil contoh pentaloginya Resident Evil dan Assassin's Creed. Yang dimana problema utama yang bisa kita petik bareng nih, penyakit Hollywood yang sering kambuh, adalah langsung mau nyekokin segudang informasi namun buat fan service, bukan buat plotnya. Terus merubah total franchise karena pengen beda, tapi lo tetap mau nebeng sama IP gamenya, yang memohon fans gamenya biar suka sama rombakan total lo. Dan yang terakhir terlalu ambisius mau membuat film pertama sebesar dan mencakup semua elemen gamenya, yang dimana gamenya aja tuh butuh sequel. Itu kerasa banget di teaser terbaru kalau misalnya lo lihat Monster Hunter yang banyak banget dibanjirin sama hujatan. Gue nih nggak mau nitpicking guys, tapi kalau misalnya lo lihat nih, orang behind the scene-nya pun ternyata orang yang sama bikin pentalogi Resident Evil juga, jadi kayak no surprise sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat soal itu, lo lihat juga deh upcoming adaptasi game ke film yang memang menurut gue menjawab permasalahan utama yang tadi gue sebutin. Contoh, Netflix The Witcher sama upcoming movie Resident Evil Remake yang bakal pakai timeline Resident Evil kedua. Kalau lo perhatiin, nggak ada yang dirubah, tapi entah kenapa kita bisa melihat perbedaannya jauh dengan gamenya, namun kita bisa believe sama adaptasinya nanti. Walaupun kita sebenarnya belum ngeliat nih bentukannya gimana Resident Evil rebootnya, tapi kalau misalnya lihat jajaran castnya dan siapa yang buat, yang jadi Claire-nya kayak Scodelario, dia yang main Crawl, yang jadi Leon-nya adalah Evan Jogia yang main Zombieland 2, dan menurut gua di sini tease plot terbaik adalah dari villain-nya, yaitu William Birkin yang diperankan oleh Neil McDonough. Apa yang bisa kita petik nih dari secuil informasi ini tapi bisa menjanjikan juga elemen story yang bagus? Jawabannya adalah di assembly karakter dan posibilitas plotnya. Karena dikatakan filmnya bakal mengambil timeline Raccoon City tahun 1998, itu timeline Resident Evil 2 yang bentar lagi kotanya dinuklir. Plus kita tahu juga nih, dalam game Resident Evil 2 itu nggak ada Chris Redfield. Namun kenapa di jajaran castnya ada? Berarti kan bakal ada sedikit modifikasi, dan di situ juga ada Jill Valentine. Terus kita lihat juga The Witcher. Apa yang berubah? Relationship Ciri dan Geralt yang belum seperti di gamenya. Tapi apakah seperti di game? Tidak. Jadi kita melihat ada solusi cerita yang boleh berubah, tapi asal tetap loyal sama source materialnya. Kenapa? Karena lo mau nebeng IP-nya. Gue suka Oreo, tapi kalau misal ternyata ada live action ternyata tentang jadi minuman Oki Jelly tapi namanya Oreo, ya gue murka. Sama halnya kayak adaptasi game ke film. Kalau mau rombak total, ya jangan pakai judul gue, kasarnya gitu. Yang kedua adalah good line-up cast. The Witcher, itu yang jadi Geralt-nya Henry Cavill, tapi sirinya siapa? Balance kan? Di Resident Evil itu yang jadi Leon adalah Evan Jogia. Kalau menurut gue dia adalah aktor yang cocok juga kalau misalnya dia mau jadi Aladdin. Terus Claire-nya adalah yang main film Crawl, film disaster movie yang unexpectedly good. Jadi Resident Evil kan memang film zombie apokalips, tapi kan kalau misal lo perhatiin, Resident Evil itu kan thriller zombie, jadi kayak film zombie tapi serasa nonton film Ju-on kan, seserem itu. Dan lu bisa lihat kan, skala cerita kedua adaptasi itu, The Witcher sama Resident Evil. Contohnya nih, The Witcher ceritanya tuh tentang Ciri masih muda. Yennefer baru nge-develop kekuatan. Geralt masih muda untuk range umur dia ya. Jadi film ini sebenarnya adalah suplemen untold story dari gamenya dengan skala yang kecil. Dan ini juga kan sebenarnya prequel dari gamenya kan, prequel dari The Witcher, tapi sinergi ke dalam gamenya itu ada. Resident Evil, kalau lu main Resident Evil 2 dan Resident Evil 3, itu timeline itu cuma berlangsung 3 hari kurang lebih. Karena di jajaran cast-nya ada Jill Valentine, berarti kan peristiwa filmnya juga mungkin akan nyerempet ke Resident Evil 3 yang Nemesis. Jadi kalau misal kita petik di sini kan, kalau lu lihat kedua adaptasi itu, walaupun mereka membawa sesuatu brand yang sangat bombastis, sangat fenomenal, tapi make it small kan. Make it small tapi start big. Kenapa start big? Karena buat standalone film mungkin kecil, tapi buat starter franchise, lo bisa mengajak audiens nonton filmnya dan membawa bekal banyak ketika nanti mereka main gamenya. Yang berarti film ini juga jadi suplemen dan jadi jembatan juga bagi yang nonton tapi nggak main gamenya. Tapi masih bisa ngobrol bareng deh buat ngebahas filmnya sama orang yang memang udah main gamenya selama 10 tahun. Jadi menurut gue itu tuh solusinya. Membuat sinergi dari game ke film. Apalagi kalau misalnya lo menebeng IP-nya. Jadi catet ya Hollywood, catet nih. Jadi mungkin itu adalah solusi sedikit bagaimana kalau misalnya mau game diadaptasiin ke film tapi tidak menghina atau tidak mengkhianati source materialnya.
Bicara soal game dan film, gue jadi inget lu kalau misalnya pengen tahu nih lebih detail lagi seputar game dan film, lu harus cek website kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Jadi oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.